wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Sumbar. Saya mau bertanya Buya. Saya dan istri hidup di perantauan karena saya ada adik laki-laki yang sudah dewasa dan pengangguran di kampung. Kedua orang tua saya menyuruh atau meminta saya membawa adik saya ke rantau biar ada pekerjaan. Saya membawa adik laki-laki ke rantau dan tinggal satu rumah dengan kami. Padahal saya tahu kalau adik ipar laki-laki bagi istri saya itu bukan termasuk mahram bagi istri saya. Bagaimana saya menyikapi hal semacam ini Buya? Di satu sisi saya mau menjaga perasaan kedua orang tua saya, dan di sisi lain saya mau melindungi istri saya untuk tidak serumah dengan yang bukan mahramnya istri saya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kami ucapkan terima kasih pada Anda yang bertanya, Anda jempol. Kalau seandainya semua laki-laki, seorang mukmin punya jiwa yang hati yang hidup dan kewaspadaan seperti Anda, aman semuanya. Hati yang hidup ingin menyenangkan orang tuanya. Sisi lain waspada, jangan sampai ada keharaman. Sekarang ada orang nggak peduli dengan ipar, dengan sepupu, dengan ini. Biarpun katanya itu ustadz, mungkin hati-hati. Anda istimewa. Anda bisa jadi contoh di semesta ini. Anda yang bertanya. Dia punya istri, adik laki-lakinya dikirim oleh orang tuanya dibawa ke rumahnya. Dia gelisah karena istrinya dengan adik laki-lakinya bukan mahram. Dan dia waspada, penting. Itulah sebab jarang orang sadar dari sisi ini. Alasannya nggak enak, akhirnya dibiarkan, naudzubillah. Memang tidak terjadi apa-apa, tapi kan sesaat tersingkap auratnya dan sebagainya, naudzubillah. Anda istimewa. Kami yakin akan ada jalan yang luar biasa hebat bagi Anda untuk diri Anda. Karena Anda menyenangkan orang tua satu sisi Anda takut kepada Allah. Ini adalah contoh. Makanya jangan cuek bebek. Siapa yang ada di rumahmu? Siapa yang ada di rumahmu? Ini adiknya saja dipikirkan. Ada sebagian orang mendatangkan orang lain masuk ke rumahnya, nggak peduli. Seorang laki-laki punya istri di rumahnya, dikasih pembantu laki-laki di rumahnya, laki-laki setengah gila dia, atau gila bahkan. Bertemu dengan istrinya, naudzubillah. Ayo, dia hebat, dicontoh yang hebat dia. Adapun solusinya bagaimana? Solusinya, Anda carikan tempat yang dia sambil bekerja, yang tidak di rumah Anda. Dalam dugaan kami rumahnya sangat kecil mungkin. Atau rumah yang terpisah begitu. Jadi tidak dalam rumah Anda. Anda istimewa. Dan yakin Allah akan beri jalan bagi Anda. Yakin. Jadi suruh carikan kerjaan yang sekiranya bisa bekerja, kemudian dia bisa tinggal di tempat tersebut dan Anda aman dengan istri Anda, itu istimewa. Kadang-kadang kita itu dikuasai oleh tidak enak. Nggak enak dengan manusia, tapi enak sama Allah, itu kan kurang ajar. Anda selamat, nggak enak, pengen baik sama ibu dan bapak, tapi juga pengen baik dengan Allah. Ada orang nggak enak sama orang, tapi enak sama Allah, kan kurang ajar. Baik, ini saya ingin jadikan Anda contoh untuk semuanya. Waspada di rumahmu. Nggak cukup menolong saja, tapi kita harus selamat juga. Nolong orang kita masukkan ke rumah kita. Atau kita laki-laki menolong perempuan kita masukkan ke rumah kita. Tapi kalau kita jadi dosa, jangan sok jadi pahlawan deh. Akhirnya kita masuk wilayah dosa. Kalau menolong bisa bermacam-macam cara tanpa harus masuk ke rumah kita. Banyak jalan menuju Allah itu. Seperti itu. Intinya hidupkan waspada. Waspada dalam keharaman. Maka Anda akan selamat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.